Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa khaluk al-an? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Ya. 10B. Oke. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Yes. Ya. Yes. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Salah satu memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Kali ini mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kelas 10B hari ini semuanya masuk ya. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang lanjut ke materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini ya, anak-anak. Tentunya dulu waktu semester ganjil kemarin kalian sudah mempelajari tentang materi-materi yang berkaitan dengan pergaulan atau akhlak ya. Mungkin masih ingat materi yang pernah kita pelajari di semester ganjil kemarin? Siapa yang masih ingat? Apa itu ya? Agak lupa, Bu. Etos kerja, masih ingat Etos ya? kerja. Oh, Di kerja, semester kerja. genap ini kita mempelajari bab menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran menghindari pergaulan bebas dan zina ini, yang pertama, peserta didik dapat menghindari diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah. Nah, sekarang kita membahas bersama-sama ya materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Yang pertama, makna larangan pergaulan bebas dan zina. Di antara kalian siapa yang sudah tahu pengertian atau makna larangan pergaulan bebas dan zina? Kira-kira ya kita jelasnya tidak boleh melakukan pergaulan bebas karena ya harus dibatasi karena akan menimbulkan sesuatu yang celah nanti seperti zina dan lain sebagainya. Ya, baik ya, kita bahas bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Satu, pergaulan bebas. Nah, pengertiannya coba
Abdul Aziz, dibaca ya itu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang atau tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Ya, selanjutnya ciri-ciri pergaulan bebas. Satu, Mas Isnan dibaca ya. Ya, Bu. Yang pertama cirinya yaitu memiliki rasa ingin tahu yang lebih pada hal yang bersifat negatif. Yang kedua, Yang kedua, tidak menghargai orang tua. yang ketiga, Ketiga, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. yang keempat, Yang keempat yaitu menggunakan obat-obat terlarang. yang kelima, Yang kelima, kecanduan nonton konten pornografi. 6, Mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. 7, Membuat keresahan dalam masyarakat. ya itulah contohnya dari pergaulan bebas ya. Jadi kita sebagai umat muslim sudah tahu contoh-contohnya dari pergaulan bebas itu apa saja. Jadi kita untuk menghindari perbuatan seperti itu karena perbuatan tersebut banyak sekali mudorotnya ya. Ini ya contoh pergaulan bebas. Coba Mas Aziz bisa dibaca ya. Ya, Bu. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama tentang pacaran. Yang Ya, itu ya. ya yang kedua, Yang kedua tawuran antara kelompok. ya itu ya itulah contoh-contohnya itu tadi ya. Selanjutnya penyebab terjadinya pergaulan bebas. Mas Inan bisa dibaca ya. Ya, yaitu yang pertama tingkat pendidikan yang minim, yang kedua broken home, dan yang ketiga ekonomi keluarga. 4, penyalahgunaan internet, pengaruh teman sebaya. Yang keenam, nilai keagamaan. Selanjutnya cara menghindari pergaulan bebas. Bisa dibaca ya, Mas Abdul Aziz. Ya, bisa, Bu. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Yang kedua, berpendirian kukuh. Yang nomor 3, perbanyak kegiatan positif. Yang poin keempat, 5 dan 6, coba Mas Isnan. Ya, Bu. Nomor 4, ingat akan orang tua, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan. Nah, itulah ya di penjelasan tentang pergaulan bebas. Nah, selanjutnya zina ya. Zina. Zina berasal dari kata apa? Berasal dari zana yasni, Ya, artinya apa? hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai tuntunan agama. Jadi seorang laki-laki dan perempuan kalau belum ada ikatan pernikahan yang sah itu tidak boleh untuk melakukan hubungan badan ya. Hukumnya adalah haram. Selanjutnya hukum zina.
Jadi zina itu dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama apa? Zina Muhson. muhson ya. Bisa dibaca Mas Aziz? Ya Bu, hukum zina, zina muhsan. Pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Nah, itu yang zina muhson ya. Yang kedua, Mas Isnan, Yang zina ghairu muhson, yaitu pezina masih lajang atau belum menikah. Untuk hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. ya. Selanjutnya, hukuman bagi penuduh zina ya. Jadi bagi orang yang menuduh berzina tanpa ada bukti yang benar itu juga tidak boleh ya. Ini dalil tentang penuduh berzina ya di dalam Quran surat An-Nur ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Ya Bu. Mulai dari ta'awud basmalah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yarmuna muhsanatil Filatil mu'minatil libuni fit dunya wal akhirah walahum adabun adzim. Shadaqallahul azim. Artinya dibaca bersama-sama ya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya. Selanjutnya, orang yang menuduh orang lain tanpa bukti mendapat hukuman dera 80 kali atau tidak diterima persaksiannya. Ini ada ketentuannya ya. Ketentuannya yang pertama, Mas Abdul Aziz dibaca. Yang pertama balik, berakal sehat, dan bukan orang tua tertuduh. Yang nomor dua, orang yang dituduh zina merupakan orang baik-baik, berakal sehat, dan tidak pernah berzina. Yang nomor tiga, pernyataan tuduhan zina baik secara lisan dan tertulis. Selanjutnya, dampak negatif dari perbuatan zina ya. Ini yang pertama dampak di dunia. Mas Isnan bisa dibaca ya, poin 1, 2, 3. Banyak Bu. Nah, poin pertama, dampaknya menghilangkan wibawa, kemudian mengurangi umur, yang ketiga mengakibatkan kefakiran. Ya, selanjutnya dampak di akhirat. Yo, Mas Aziz. Dampak di akhirat, dampaknya siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapat siksaan yang berat dan hina kelak di neraka. Ya. Selanjutnya hikmah diharapkannya zina. Poin 1 sampai 3 Mas Isnan ya. Ya Bu. Hikmahnya pertama memelihara dan menjaga keturunan karena anak hasil perzinaan pada umur kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua menjaga harga diri dan kehormatan, dan yang ketiga menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Poin keempat dan 5 Mas Aziz ya. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan
Yang nomor 5, terhindar dari penyakit menular seksual. Selanjutnya, pembiasaan sikap agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Nah, ini ya, di antaranya dari pembiasaan sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini materi yang sudah kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Kalau Sudah, Bu. tidak, ini saya beri tugas ya. Ini nanti mengerjakan soal-soal dan contoh ya. Contohnya dari pergaulan bebas itu apa saja dan dampaknya dari pergaulan bebas. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Itulah tadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.